Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alia Rahimah dengan NIM 2410912220019, kelompok 1 Semeru. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Dan sekarang saya mau mempresentasikan esai mengenai bidang keilmuan kesehatan masyarakat. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3 merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta memastikan kesejahteraan pekerja. K3 mencakup dua aspek utama, yaitu fisik dan mental. Dari sisi fisik, K3 berfokus pada penyediaan peralatan pelindung diri, APD, pengelolaan tempat kerja yang ergonomis, serta pengambilan risiko bahaya lingkungan seperti paparan bahan kimia atau kecelakaan mesin. Sementara itu, aspek mental berkaitan dengan kesejahteraan psikologi pekerja, seperti pengolahan stres dan dukungan mental agar mereka dapat bekerja dengan optimal tanpa terganggu oleh faktor-faktor yang dapat merusak kesehatannya. Implementasi K3 memerlukan keterlibatan aktif dari pihak manajemen dimulai dari perancangan kebijakan keselamatan yang komprehensif hingga pelaksanaan pelatihan berkelanjutan bagi pekerja. Pelatihan ini membantu pekerja mengenali potensi bahaya di tempat kerja dan membekali mereka dengan keterampilan untuk menangani risiko tersebut secara tepat. Setiap negara memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan K3 dan penerapannya membawa banyak manfaat bagi perusahaan. K3 yang efektif tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, tapi juga berdampak positif pada produktivitas. Dengan lingkungan kerja yang aman, risiko kecelakaan dapat diminimalkan sehingga mengurangi waktu kerja yang hilang, biaya asuransi, dan potensi kerugian finansial akibat tuntutan hukum. Di era modern, teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan K3. Alat pemantauan otomatis dan teknologi wearable memungkinkan perusahaan memantau kondisi kerja secara real-time, mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Selain itu, analitik data yang membantu dalam identifikasi pola-pola bahaya sehingga perusahaan bisa mengambil tindakan preventif lebih awal. Teknologi ini mendorong perusahaan atau lebih proaktif dalam menjaga keselamatan pekerja. Namun, tantangan dalam penerapan K3 masih ada, terutama di sektor-sektor dengan budaya keselamatan yang belum mapan. Banyak pekerja masih memiliki kesadaran rendah terhadap pentingnya K3, memandangnya sebagai formalitas yang mengganggu efisiensi kerja. Di sisi lain, perusahaan kecil seringkali mengalami keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar keselamatan seperti tidak tersedianya APD yang memadai atau kurangnya pelatihan K3. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi dan insentif, sementara perusahaan harus melihat K3 sebagai investasi jangka panjang. Aspek kesehatan mental juga tidak kalah pentingnya dalam K3. Stres, kelelahan, dan masalah psikologis dapat mempengaruhi konsentrasi pekerja dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas untuk relaksasi, dukungan psikologis, dan kebijakan keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadinya. Budaya keselamatan di tempat kerja juga harus diciptakan melalui keterlibatan seluruh elemen organisasi, dari pimpinan hingga pekerja lapangan. Komunikasi terbuka mengenai keselamatan, keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan terkait K3, serta komitmen pimpinan untuk mendukung program keselamatan adalah elemen kunci dalam membangun budaya keselamatan yang kuat. Dalam penerapan K3, proses utama meliputi identifikasi bahaya di tempat kerja, penilaian risiko untuk menentukan tingkat keparahan potensi bahaya, dan pengendalian bahaya melalui berbagai metode. Pengendalian ini bisa berupa eliminasi bahaya, modifikasi proses kerja, penerapan rekayasa teknik, hingga penggunaan APD jika bahaya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Latihan K3 dan pemeriksaan kesehatan berkala merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Pemeriksaan ini penting terutama untuk pekerja yang berisiko tinggi seperti mereka yang terpapar bahan kimia atau bekerja di lingkungan berbahaya. Promosi kesehatan di tempat kerja juga berperan besar dalam menjaga kesejahteraan fisik dan mental pekerja seperti program olahraga, makanan sehat, atau konseling kesehatan. Secara keseluruhan, penerapan K3 yang baik tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan. Tantangan dalam bidang K3 akan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan kondisi kerja. Namun, K3 akan selalu menjadi fondasi penting dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini.
Saya berharap ide-ide yang disampaikan di sini dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.